pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri akan segera digelar. Bukan tanpa sebab, hal ini karena Prabowo sudah kangen dengan nasi goreng buatan Megawati. Nasi goreng menjadi salah satu perekat hubungan Presiden Prabowo dan Megawati. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga tak membantah saat ditanya apakah Prabowo dan Megawati akan berencana bertemu dan makan nasi goreng bersama. Kapan Mas mau soal lagi? Betul. Kapan Mas? Kan kangennya sudah 2,5 tahun, tapi kemarin kan sudah, alhamdulillah sudah ketemu beliau berdua. Kapan lagi Mas bertemu? Buat makan nasi goreng lagi? Sedang diatur, tenang aja. Sebelumnya Megawati berkelakar tentang Presiden Prabowo yang bolak-balik meminta untuk dimasakkan menu spesial, yaitu nasi goreng buatannya. Saya jelek-jelek ini, kalau saya daftar sebagai chef, pasti diterima. Betul. Itu gak bohong loh. Ya dimana aja loh, masa aku udah presiden kelima, udah gitu ketua umum KT, terus lu masakin, masak-masak, terus kasih kamu, ya enggak lah. Masa masakin buat kalian. Yang masih nanyain terus tuh tahu nggak sobo? Rahasia ya. Siapa? Ayo, presiden bolak-balik nanya, kapan aku dibikinin nasi goreng mbak ya? Ayo, presiden sopo yuk. Saat ini publik menantikan pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan siswa di Sekolah Dasar Negeri Kedung Jaya 1 dan 2 menjadi korban dugaan keracunan makanan program makan bergizi gratis. Akibat peristiwa ini, makanan MBG banyak yang tersisa, bahkan tidak dimakan sama sekali karena siswa trauma. Model gini kan trauma akhirnya gitu. Yang diambil berarti kan buah, yang ininya. Puluhan wadah makanan dari aluminium yang dikirim dari dapur SPPG Bosowa Bina Insani ke Sekolah Dasar Negeri Kedung Jaya 1 dan 2 ini terlihat masih utuh lengkap dengan makanannya. Menu yang berisi bihun goreng, nugget, buah pisang, dan susu tidak lagi menjadi menarik bagi siswa. Nampak banyak siswa yang hanya mengambil susu atau buah saja, bahkan masih ada yang utuh. Menurut Kepala Sekolah SDN Kedung Jaya 1 dan 2, Rudi Hartono, banyak siswa yang masih trauma akibat dugaan keracunan yang mulai bergejala pada hari Rabu lalu. Dari data sekolah, ada 32 siswa yang mengalami gejala keracunan dan masih ada 4 orang siswa yang dirawat. Jujur, merasa trauma juga ya. Cuma ya kita mencoba lebih berhati-hati lagi, baik dengan guru, ke siswa, bahkan siswa pun ya kalau kita lihat dari sejak kejadian kemarin kelihatannya trauma ada, karena ada beberapa menu makanan yang tidak habis. Pasca terjadinya keracunan massal, puluhan pelajar dari tingkat TK hingga SMA saat ini masih menjalani perawatan intensif di 5 rumah sakit di Kota Bogor, Jawa Barat. Pemerintah Kota Bogor pun saat ini masih melakukan pemeriksaan sampel untuk memastikan penyebab dari keracunan massal ini. Kami siap membantu ya, terutama di dalam rangka tadi mendata, kemudian juga memastikan juga teman-teman dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan juga ikut untuk melakukan langkah-langkah pengecekan ya secara rutin. Kemudian juga memastikan juga supply-nya juga baik. Kami siap untuk dilibatkan, dikoordinasikan, jadi jangan sporadis ya. Dan sebagai contoh beberapa kejadian keracunan itu pada akhirnya juga kami harus turun tangan, menangani, bahkan kami juga harus siap-siap juga berkolaborasi ya. Bagaimana nanti ke depan memastikan bahwa anak-anak ini tidak trauma dan masih ingin mendapatkan alokasi jatah dari makan bergizi gratis yang luar biasa hebat ini. Pemerintah juga meminta SPPG Bosowa Bina Insani untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh agar hal serupa tidak kembali terjadi. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.
Sementara itu Presiden Prabowo Subianto mengklaim meskipun terdapat kasus keracunan makanan, namun keberhasilan program makan bergizi gratis mencapai 99,99%. Menurutnya korban keracunan MBG sekitar 200 orang dari total jumlah penerima yang mencapai 3 juta orang. Saya juga sampaikan penghargaan saya bahwa kita mampu menggelar roll out program makan bergizi gratis kita. Tanggal 6 Januari di roll out dan terus-menerus dilaksanakan kayak di belakang-belakang dengan kehati-hatian, tahap demi tahap, sampai hari ini saya dapat laporan barusan sudah lebih dari 1.000 titik. 1.000 berapa? 1.286. Yang total penerima makan bergizi sekarang sudah di atas 3 juta. 3,4 juta di awal Mei. Hari ini memang ada yang keracunan. Yang keracunan sampai hari ini dari 3, sekian juta, kalau tidak salah di bawah 200 orang. Yang nginep, yang rawat nginep hanya 5 orang. Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau yang nggak perutnya nggak enak sejumlah 200 orang itu 200 dari 3, sekian juta, kalau tidak salah adalah 0,005. Berarti keberhasilannya adalah 99,99%. Di mana ada usaha, ya, usaha manusia, di mana di bidang pekerjaan apapun, kalau 9,99% keberhasilan, oke dong. Walaupun kita tidak boleh cepat puas, Pak Dadan ya, kita harus lihat. Nanti. Mahasiswi ITB berinisial S ditangkap buntut unggahan meme bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Meski begitu, pemerintah mengusulkan pelaku lebih baik dibina saja dan tidak dihukum. Mahasiswi ITB berinisial SSS ditangkap buntut unggahan meme bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Akibat meme yang dibuatnya itu, dia dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Kendati demikian, Divisi Humas Polri belum menjelaskan konstruksi perkara ini. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan, terkait kasus tersebut saat ini masih dalam proses penyidikan. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi merespon soal kasus ini. Ia mengungkapkan pemerintah mengusulkan pelaku yang notabene masih mahasiswi itu lebih baik dibina daripada dihukum. Akan tetapi, pemerintah menyerahkan kepada pihak kepolisian jika ada pasal-pasalnya. Kalau ada pasal-pasalnya kita serahkan ke polisi, tapi kalau dari pemerintah, itu kalau anak muda, ya mungkin ada semangat-semangat yang terlanjur, ya mungkin lebih baik dibina ya. Karena masih sangat muda, bisa dibina bukan dihukum gitu. Jadi harapan kita teman-teman yang mahasiswa yang mungkin selama ini terlalu bersemangat misalnya memberikan kritikan, mengekspresikan kritikannya, mungkin nanti bisa diberi pemahaman dan pembinaan supaya jadi lebih baik lagi, tapi bukan dihukum gitu. Karena
Ya ini kan dalam konteks demokrasi, mungkin ada yang memang terlalu bersemangat seperti itu. Keluarga mahasiswa ITB membenarkan ada penangkapan mahasiswinya. KAIM ITB akan memberikan pendampingan terhadap pelaku.